anak-anak kami semua? Apa kabarnya? Tentu semua dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap bisa beraktivitas sebagaimana kita mestinya. Baik, pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang teknik-teknik dalam menghasil. Nah, tentunya kalian sudah paham kan? Nah, untuk yang belum paham, diulang-ulang lagi bagaimana supaya menghasil itu bisa lebih bagus. Nah, kali ini kita akan membuat bentuknya juga bentuk yang sederhana, yaitu berbentuk mangkok. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggambar bentuk mangkok dengan teknik arsiran. Jadi nanti anak-anak kami di sini apa yang kita pelajari minggu sebelumnya kita tuangkan dalam materi sekarang ini. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan materi pembuatan mangkok di tutorial sebagai berikut. Setelah kita membuat bingkai, lalu kita membuat kubus. Dari bawah kita ukur 3 cm dan kita buat garis sepanjang 10 cm. Nah, ini cara memudahkan membuat mangkok. Nah, lalu kita buat jaraknya ke atas nanti, lalu kita buat hubungkan lagi dan menjadi persegi 4 dengan masing-masing jarak ukuran dengan 9 kali 10 cm. Nah, lalu kita bagi 2, yaitu 10 bagi 2 berarti 5. Nah, kita cari tengahnya. Nah, lalu kita tarik garis ke atas dari bawah 3 cm dan sama sebelah kiri 3 cm. Nah, ini lalu kita dari bawah samping 1 cm. Nah, sebelahnya juga 1 cm. Nah, lalu baru kita hubungkan. Ini kita membuat lengkungan pada mangkok. Nah, lalu di bawahnya kita ukur lagi ke bawah dengan 0,5 atau setengah cm. Di atasnya juga sama, kita buat ukuran yang ke atasnya dengan jaraknya dari tengah itu, titik tengahnya atas yaitu 0,5 dan 1 cm. Nah, lalu kita buat lengkungan pada bawahnya dulu. Ini bagian atasnya biar kesannya kelihatan bagian terbukanya. Kita buat melengkung. Usahakan garisnya melengkung pelan-pelan. Nah, lalu ini untuk menghilangkan sudutnya biar tidak kesan tajamnya kelihatan, maka kita buat lebih melengkung. Kita kasih tanda aja kira-kira 1 cm, baru kita tarik dari atas ke bawah pelan-pelan dengan cara melengkung. Nah, ini dia bentuknya. Lalu kalau sudah selesai, baru kita hapus garis-garis bantu tadi yang sudah kita buat untuk melakukan teknik arsiran. Untuk teknik arsiran, yang pertama kita buat garisnya tebal dulu bagian sebelah pinggir. Nah, jadi kalau yang menggunakan tangan kanan, yang kita arsir bagian sebelah kiri. Dan kita arsir, kita buat tebal, lalu kita coret-coret dulu untuk menghilangkan batasnya. Nah, lalu kita buat pensilnya miring. Nah, biar kesannya dapat ya, kita tes dulu di kertas apakah pensilnya sudah bagus gorisannya. Nah, kalau sudah bagus, lalu kita pindahkan pada gambar, bagian gambar yang kita mau arsir. Kita arsir, tekan, kita putar-putar, nanti semakin ke tengah tekanannya semakin berkurang. Jadi kesannya pensilnya sekedar menyentuh kertas, tidak ditekan. Jadi semakin lama tekanannya semakin berkurang. Tetap diputar-putar, kesannya halus. Jadi harus pakai perasaan ya.
Lalu bagian sebelahnya juga sama, kita arsir juga, kita buat tebal dulu, kita tebal, lalu kita coret-coret lagi, coret. Nah, setelah kita buat coret-coret, baru kita miringkan lagi pensilnya. Nah, kita putar-putar, kita bulat-bulat, putar hingga semakin ke tengah tekanannya semakin berkurang. Jadi itulah dia kegunaan dari arsiran untuk mendapatkan teknik gelap terangnya. Ya, caranya sama seperti yang pertama kita buat. Semakin lama tekanannya semakin berkurang. Nah, bagian mana yang kesannya masih tidak kena cahaya, itu yang kita buat gelap. Untuk bagian dalamnya atas, itu kesannya yang bagian pinggirnya kita buat gelap sedikit saja, tapi tidak terlalu hitam kali. Nah, jangan lupa kita buat pada tepi-tepi gambar mangkok ini, kita buat ketebalannya, ketebalan dari mangkok kira-kira berapa ketebalannya. Nah, kita ukur kira-kira saja, jangan terlalu tebal. Nah, untuk mendapatkan kesan bagian bawahnya juga kita buat arsir gelapnya itu untuk menunjukkan bayangannya dari benda, tidak usah terlalu gelap kali. Nah, jadi kalau kalian menggunakan pensil yang lebih gelap itu lebih bagus ya. Tetap disatukan warnanya, usahakan tidak kelihatan batas pada arsiran. Nah, jadi semakin lama tekanannya semakin berkurang. Nah, ini kita buat juga bagian mejanya ya. Nah, kalian buat juga bagian meja. Nah, kalian arsir bagian mana yang lebih gelap, semakin ke bawah atau semakin yang kira-kira bercahaya, jangan terlalu ditebalkan atau jangan terlalu ditekan. Nah, untuk bagian atasnya sekedar ada arsiran, tapi jangan usah terlalu hitam kali. Nah, itu arsir bagian yang perlu-perlunya saja. Nah, gambarnya sudah selesai. Nah, itulah tadi tutorial tentang membuat gambar bentuk dengan teknik arsiran. Nah, tentunya kalian sudah memahami bagaimana cara pembuatannya, dan Bapak harap kalian pasti bisa membuat gambar bentuk tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu kalian dapat memahami dan mengembangkan teknik-teknik arsiran. Jenis arsiran itu banyak kalau kita mau kembangkan. Ada teknik halus, kasar, ya, silang, dan banyak-banyak lagi bentuk-bentuk dari arsiran. Tapi kali ini kita hanya mempelajari tentang teknik arsiran halus. Jadi fungsinya dari kita mempelajari ini yaitu kalian dapat mengembangkan arsiran ini pada tugas-tugas berikutnya. Tugas-tugas yang akan mendatang itu kita tetap menggunakan arsiran. Ya, jadi saya Bapak harap kalian dapat memahami dan mempelajari dengan seksama dan secara bagus. Oke, itu saja pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri dengan ucapan lain yaitu tetap jaga kesehatan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, hindari suasana yang ramai. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas.